Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Nama saya Muhammad Syauki Syaidan Tarifa dari murid kelas 8 SMP Insan Mandiri Greenfield. Baik, murid kelas 8 SMP Insan Mandiri Greenfield. Ustadz di sini ingin meminta bantuan kamu untuk menilai dan mengevaluasi salah satu kinerja dari guru kita yang ada di SMP Insan Mandiri Greenfield, yaitu yang bernama Ustazah Titi Rosdiana. Kenal kan ya sama Ustazah Titi Rosdiana? Biasanya kamu manggilnya apa? Ustazah Ana. Ustazah Ana ya? Baik. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih cara Ustazah Ana ya? Cara Ustazah Ana membuka kelas gitu? Biasanya itu Ustazah Ana memulai pelajaran itu atau membuka kelas itu dengan ice breaking. Biasanya tebak-tebakan susun kata atau ya pokoknya sesuai dengan materi pelajaran saat itu. Jadi dibuka awal-awal itu dengan ice breaking ya, agar tidak kaku atau tidak tegang gitu kan, agar ini murid-muridnya semangat belajar. Jadi semangat belajar. Ya ice breaking. Seru ya intinya ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa sih kelebihan dari Ustazah Ana dalam menyampaikan materi pada saat pembelajaran itu dimulai? Biasanya kelebihan Ustazah Ana itu saat menyampaikan materi biasanya sangat mudah dipahami, sangat mudah masuk otak. Jadi ya enak gitu kalau dijelasin oleh Ustazah Ana. Jadinya mudah ya untuk murid-murid itu memahami apa yang Ustazah Ana sampaikan ya dalam materi pembelajaran tersebut. Nah, tadi kan kita berbicara tentang kelebihan. Sekarang Ustaz pengen bertanya lagi, ya. Setelah kelebihan pasti ada kekurangan dong. Apa sih kira-kira kekurangan dari Ustazah Ana dalam menyampaikan materi pembelajaran? Nah, biasanya tuh kekurangan Ustazah Ana sabarnya itu sedikit menghilang. Jadi biasanya saat mengajar kadang ngomel-ngomel sedikit, walaupun ya ada salahnya juga dari murid. Pada saat pembelajaran mungkin ada murid yang susah ya untuk diatur atau tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Syauki ya. Baik. Nah, tadi kita sudah mendengar juga dari Syauki nih kelebihan dan kekurangan serta cara Ustazah Ana membuka kelas sudah disampaikan semua. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ustazah Ana itu menutup atau mengakhiri pembelajaran? Biasanya Ustazah Ana menutup pembelajaran itu dengan sedikit evaluasi atau mengulang pelajaran yang habis dipelajari. Misalnya Ustazah Ana menanyakan soal yang telah dipelajari kepada beberapa murid dan murid itu menjawab. Dan misalnya kadang-kadang Ustazah Ana itu ngasih hadiah berupa jajanan di kantin Insan Mandiri gitu. Wah, seru banget ya. Iya. Jadi murid itu lebih semangat lagi gitu ya. Kalau misalkan di akhir itu Ustazah Ana sering memberikan tugas ke murid-murid itu? Kadang-kadang diberikan tugas, kadang-kadang juga Alhamdulillah ya. Insya Allah seluruh murid-murid bisa menerima apa yang Ustazah Ana sampaikan ya. Baik, terima kasih Ananda Syauki yang telah membantu Ustadz dalam menilai dan mengevaluasi kinerja guru kita yang ada di SMP Insan Mandiri Greenfield yang bernama Ustazah Titi Rosdiana. Untuk selanjutnya Ustaz ucapkan terima kasih kepada Ananda Syauki yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin sekian dari saya untuk kinerja atau penilaian evaluasi pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Julia. Dengan Ananda siapa? Saya Andika Habib Asidikin, murid kelas 9 SMP Insan Mandiri Greenfield. Masya Allah, udah kelas 9 aja ya. Ya. Andika, di sini Ustazah meminta bantuan Andika untuk mengevaluasi dan menilai kinerja dari salah satu guru kita yang bernama Ustadz Supriyanto. Ustadz Supriyanto kenal? Nah, ya. Beliau mengajar pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Oke. Ketika Ustadz Supriyanto mengajar di kelas, bagaimana cara Ustadz Supriyanto untuk memulai pelajaran?
Ustadz Suprianto ya, pas sebelum memulai pelajaran itu dimulai dengan ice breaking biar gak kaku-kaku banget gitu, biar pelajarannya gampang masuk. Dan selain ice breaking kadang-kadang juga ngobrol-ngobrol dulu gitu, ngobrol santai ya, dan ngobrol-ngobrol itu review materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah Jadi baru habis itu baru mulai belajar. baru boleh belajar. Jadi ngobrolnya masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya Andika ya. Oh, Masya Allah. Terus kira-kira menurut Andika kelebihan dari Ustadz Suprianto apa dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas? Ustadz Suprianto kelebihan dalam mengajarnya itu ya banyak cerita sih di bagian ceritanya. Kan pendidikan agama Islam kan kalau menyampaikannya secara cerita gitu enak, nah, jadi lebih mudah ditangkap gitu kan. Lebih mudah dipahami ya. Ya, dan memberi habis dikasih materi itu langsung diberi latihan dan nggak susah-susah banget. Gak susah banget, Masya Allah. Lalu kira-kira menurut Andika kekurangannya Ustadz Suprianto apa dalam pembelajaran? Menurut saya kekurangannya Ustadz Suprianto tuh kurang tegas ya gitu. Kurang tegas. Ya, menurut saya itu sih kekurangan. Harapannya Andika kepada Ustadz Suprianto ketika nanti mengajar lagi dalam pelajaran PAI apa kira-kira? Ya harapan saya kalau Ustadz Suprianto semoga ngajarnya lebih semangat lagi agar ilmunya cepat masuk nanti buat anak-anak murid kalau lagi diajar sama Ustadz Suprianto. Ustadz Suprianto, ya, jadi harapannya biar tegas lagi ya Ustadz Suprianto dalam mengajar ya. Lalu kira-kira dalam mengakhiri pembelajaran atau penutupan pembelajaran, Ustadz Suprianto biasanya melakukan apa? Evaluasi kah, memberi tugas, atau hanya sekedar tanya jawab kayak gitu? Di akhir pelajaran biasanya Ustadz Suprianto itu kadang-kadang memberi tugas buat dikerjakan, atau jika waktunya tidak cukup maka diberi pekerjaan rumah atau PR gitu. Diberi pekerjaan rumah. Oke, berarti masih tetap ada evaluasi ya? Ya, Dari evaluasinya dengan memberi soal. Oke. Terima kasih Ananda Andika Hadid Asidikin yang telah membantu Ustazah untuk mengevaluasi kinerja salah satu guru kita bernama Ustadz Suprianto. Semoga nanti kedepannya dengan adanya saran atau masukan dari murid bisa menjadikan guru-guru kita lebih produktif lagi dan lebih kreatif lagi dalam mengajar. Terima kasih Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Dengan siapa ini? Saya Luka Yuri Munarfa, kelas 8 di SMP Tensen Mandiri Priok. Oh, kelas 8 ya? Iya. Kelas 8. Baik, Ustadz di sini ingin meminta bantuan kepada Anda Rifka untuk mengevaluasi dan menilai kinerja dari salah satu guru yang berada di SMP Tensen Mandiri Priok ini. Nah, nama guru tersebut adalah Miss Nina Fitriana. Kenal kan nama Miss Nina? Kenal ya. Miss Nina itu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin Ustaz tanyakan guna untuk kita bisa mengetahui ya, bisa menilai dan mengevaluasi dari guru tersebut gitu ya. Yang pertama, bagaimana sih menurut Ananda Rifka cara Miss Nina membuka materi atau membuka pembelajaran di dalam kelas? Biasanya Miss Nina membuka pelajaran seru, soalnya suka dikasih ice breaking gitu sebelum belajar. Jadi kalau udah mulai pelajaran kitanya nggak terlalu pusing buat ini belajarnya. Jadi pada saat ingin memulai pembelajaran, Miss Nina itu melakukan ice breaking dulu ya, untuk merefleksi atau membuat murid-murid itu tidak tegang, tidak takut ya, sehingga pembelajaran nanti yang disampaikan setelah ice breaking murid-murid bisa lebih fresh ya. Jadi kayak seperti itu ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, apa sih kelebihan dari Miss Nina pada saat Miss Nina menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas? Biasanya kelebihan Miss Nina kalau mengajar itu dia selalu sabar. Soalnya ada misalkan ada yang nggak dia mengerti pelajarannya, Miss Nina mau ngulang lagi itu materinya biar semua muridnya paham. Masya Allah. Jadi materi yang disampaikan apabila ada murid yang belum mengerti diulang kembali ya, Iya. untuk
untuk murid tersebut bisa lebih mengerti lagi ya Rizka. Masya Allah. Nah tadi kan kita berbicara tentang kelebihan. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih kekurangan dari Miss Nina pada saat Miss Nina menyampaikan pembelajaran di dalam kelas? Biasanya kekurangan Miss Nina kalau mengajar di kelas itu kadang-kadang materinya kecepatan penyampaian materinya, jadi suka ada yang belum paham gitu itu materinya. Jadi materi yang disampaikan oleh Miss Nina itu selalu cepat ya pada saat menyampaikan pembelajaran. Baik, terima kasih Rizka sudah memberikan pendapat dari cara membuka pembelajaran, kelebihan dan kekurangannya. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara Miss Nina menutup atau mengakhiri pembelajaran? Biasanya Miss Nina sebelum menutup pelajaran, Miss Nina suka nanya evaluasi tentang materi tadi gitu. Terus suka ada Miss Nina nanya sampai sini paham gitu, terus semua bilang paham. Kira-kira Miss Nina tuh pada saat akhir pembelajaran memberikan tugas atau tidak? Jarang ya? Masya Allah. Ya. Jadi pada saat akhir dari pembelajaran Miss Nina melakukan evaluasi, bilang kepada seluruh murid-murid apakah materi yang disampaikan sudah paham atau belum ya, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Rifka yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa meminta pendapat dan menilai dari kinerja guru yang ada di SMP IT Insan Mandiri Greenfield ya. Saya ucapkan terima kasih ya Ananda Rifka, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar ya, karena kita atau kamu ini adalah generasi selanjutnya ya, yang untuk mengembangkan pendidikan di kemudian hari. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.